Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap Sultan Harun ar-Rasyid di istana. Sultan Harun ar-Rasyid yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain." "Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Begini Baginda Raja, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai 1 ekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing, karena Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing, Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing, sedangkan Zubair yang mengembala dan merawat mendapat bagian 1/8-nya, terang Ahmad. "Lantas apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak?" tanya Baginda Raja. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami ke sini untuk memohon pertolongan Baginda Raja," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian 1/3, seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing." Baginda Raja Harun ar-Rasyid tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan permasalahan itu. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu. Akhirnya Baginda Raja Harun ar-Rasyid terfikir untuk mengundang Abu Nawas yang cerdik untuk ke istana. Setelah Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. "Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya," kata Abu Nawas. "Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya." Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambing. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23 ekor, Abu Nawas lantas berpikir keras menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, "Izinkan saya meminjam kambing Baginda." "Seekor saja," kata Abu Nawas. "Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian," kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Harun ar-Rasyid. "Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar yang memperoleh bagian 1/3-nya, maka boleh mengambil dengan 8 ekor, kata Abu Nawas memerintahkan. "Terakhir Zubair yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1. Karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda Raja, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke kediaman masing-masing. Perkara yang muskil itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas.
Meskipun dalam hal ini ada yang dirugikan, namun mereka semua senang. Akhirnya Abu Nawas memperoleh hadiah uang emas dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid berkat kecerdikannya. Abu Nawas lebih hebat dari jin ifrit. Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda membaca surat An-Naml ayat 39 sampai 40. Jin ifrit berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Robku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Robku Maha Kaya, Maha Mulia." Al-Quran Surah An-Naml ayat 39 sampai 40. Baginda mencermati ayat tersebut. Jin ifrit saja bisa dikalahkan seorang ulama. Berarti manusia lebih sakti dari para jin. Ulama di masa Raja Sulaiman lebih cepat memindahkan singgasana Ratu Bilqis dibanding jin ifrit. Ulama itu mampu membawa singgasana ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia mengedipkan mata, sedangkan ifrit hanya mampu membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia bangkit dari tempat duduknya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukanlah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan, karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Kalau di masa Raja Sulaiman ada ulama yang lebih hebat dari jin ifrit, di masa sekarang ada Abu Nawas, ujar Baginda dalam hati. Baginda pun segera memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda berkata, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Dia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda, kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu sebulan. Karena kemampuanmu belum teruji, maka kamu punya waktu sebulan untuk melakukan permintaanku itu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pulang dengan hati masyghul. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas.
Apa usulmu? Hamba akan memindahkan istana paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi. Kalau hanya itu usulmu, baiklah, kata Baginda Raja. Satu lagi Baginda, Abu Nawas menambahkan. Apalagi? Tanya Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin, kata Abu Nawas. Usulmu kuterima, kata Baginda menyetujui. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas, tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas, karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Kurban. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi, Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. "Hamba menunggu istana paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah paduka." Baginda Raja Harun ar-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Abu Nawas dan pemuda berkaki pincang. Pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan tamu seorang putri saudagar kaya. Ia mengeluhkan tentang pernikahannya dengan pemuda yang berkaki pincang. Sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang sakti yang bisa menyembuhkan kaki pincang suaminya. "Tolonglah Tuan Abu, aku malu dengan kondisi suamiku," kata sang putri. "Selain kondisi pincang, apalagi yang membuatmu tidak suka dengan suamimu? Apakah dia suka marah-marah?" tanya Abu Nawas. "Tidak Tuan Abu, tutur katanya selalu santun dan ramah," jawab sang putri. "Lalu apakah dia seorang yang gemar maksiat?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga tidak Tuan Abu, dia justru seorang pemuda yang alim. Setiap malam dia tidak pernah ketinggalan sholat tahajud," jawab sang putri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata,
sebenarnya suaminya adalah seorang yang solih, tapi hanya karena kakinya pincang, sang putri menjadi malu. Padahal pincangnya tersebut juga bukan bawaan dari lahir, melainkan karena terkena musibah, jadi tidak akan mempengaruhi untuk anak keturunannya. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi supaya sang putri menerima keadaan suaminya. Wahai sang putri, perkawinan itu sudah ditentukan oleh Allah. Ketika bayi manusia akan dilahirkan, para malaikat di surga memanggil mereka satu persatu. Mereka sudah ditentukan untuk mempunyai pasangan. Itu sudah suatu keputusan ilahi, dan tidak seorang pun bisa mengubahnya. Dan ketika kamu akan lahir, para malaikat memberitahu aku bahwa kamu akan mempunyai kaki yang pincang. Tapi tiba-tiba ada bayi yang berteriak, "Wahai malaikat, janganlah jadikan seorang putri dengan kaki yang pincang. Nanti dia akan menjadi sedih dan malu dalam hidupnya. Biarlah aku saja yang pincang." Malaikat pun mengabulkan permintaannya. Tahukah kamu siapa bayi yang berteriak itu? Dia adalah suamimu, tutur Abu Nawas. Karena sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang sakti, ia pun langsung percaya dengan cerita tersebut. Sejak saat itu, sang putri menerima keadaan suaminya tanpa ada perasaan malu sedikit pun. Bahkan rasa cinta dan kasih sayangnya semakin bertambah. Suatu hari, Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. "Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum," ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. "Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu," kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat, tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman," pinta Abu Nawas. "Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tidak bisa ditawar-tawar," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan," ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Raja dengan heran. "Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu.
Kasihan juga Abu Nawas. Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya itu? Tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas. Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin, jawab sang istri. Sudah dingin, memangnya kapan kamu membuat sopnya? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi sewaktu habis isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin, kata sang istri menjelaskan. Saat itu terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang, tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya dan ia memberitahu mereka bahwa dirinya akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu. Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja, kenapa tidak minta ampunan darinya? Tanya mereka. Biarlah nasi sudah menjadi bubur, Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya, terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedihnya, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka, silahkan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," minta Abu Nawas. "Oh silahkan," ucap Baginda Raja. Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah.
Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tidak mungkin membatalkan hukuman karena banyaknya tetangga yang ikut hadir. Tentu saja memakan waktu lama hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman, izinkan saya pulang, minta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya inilah Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangga. Awal mula pertemuan Raja Harun ar-Rasyid dengan Abu Nawas. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah kian tersebar. Nama Abu Nawas pun mulai dikenal hampir seluruh penduduk Baghdad. Meskipun cara menyelesaikannya sangat unik dan tak lazim, tapi selalu memberikan keputusan yang adil. Tidak ada pihak yang dirugikan. Dan cara inilah yang membuatnya semakin dikenal dan dicintai oleh banyak orang. Dimanapun tempat Abu Nawas selalu jadi perbincangan, termasuk para menteri istana yang tak henti-hentinya saling memuji kecerdasan Abu Nawas. Kala itu sang raja belum mengenal Abu Nawas, namun nama Abu Nawas selalu saja ia dengar dari para menterinya ketika mereka sedang duduk berbincang-bincang. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda. Memangnya siapakah sih Abu Nawas? Batin Baginda dalam hati. Ia pun kemudian bertanya kepada para menterinya, adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas? Mendengar pertanyaan Baginda Raja, hampir seluruh menterinya berdiri, menunjukkan bahwa mereka faham dengan Abu Nawas. Saya penasaran dengan Abu Nawas. Adakah yang tahu di mana rumahnya? Tanya Baginda Raja. Saya tahu Baginda, kata salah satu menterinya. Baiklah, sekarang juga antarkan aku ke sana. Suruh pengawal dan prajurit untuk menyiapkan kudanya. Setelah semuanya siap, rombongan kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka mulai memasuki kota di mana rumah Abu Nawas berada. Hadirnya rombongan kerajaan ke kota membuat suasana heboh. Para penduduk berduyun-duyun mendekati rombongan, hanya sekedar untuk melihat sosok Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Sementara Abu Nawas yang sedang asik duduk di rumah diberitahu oleh tetangganya kalau raja dan rombongan istana akan mendatangi rumahnya, dan sekarang mereka sudah memasuki gerbang kota. Ada maksud apa Baginda mulia ingin menemuiku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Ia pun segera keluar rumah melihat arakan-arakan rombongan istana dengan melilitkan handuk di kepala layaknya sorban. Abu Nawas berdiri di pinggir jalan bersama orang-orang. Wajarnya kalau sorban bahannya pakai kain, tapi Abu Nawas malah memakai handuk untuk dijadikan sorban. Ya, namanya saja Abu Nawas. Kalau tidak gokil bukan Abu Nawas namanya. Namun justru penampilannya yang nyeleneh inilah yang menyita perhatian sang raja saat rombongan kerajaan melintas di depan Abu Nawas. Sang raja sempat ketawa. Ia pun tertarik dengan penampilannya
dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. "Siapa kamu?" tanya sang raja. Beberapa menteri di sampingnya membisikkan kepada Baginda kalau orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun jawaban yang diberikan Abu Nawas bikin Baginda melongo. "Saya ini Dewa Bumi Paduka yang mulia." Baginda Raja tak kalah cerdik dengan jawaban Abu Nawas. "Nah, lantaran kamu adalah Dewa Bumi, tentunya kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sifit ini. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan dihukum pancung." Rupanya Abu Nawas lebih cerdik lagi. Berarti Baginda ini tidak memahami apa yang saya maksud. Aku ini Dewa Bumi dan bukan Dewa Langit. Kalau memang Baginda menginginkan agar mata prajurit yang sipit itu jadi besar, seharusnya Baginda meminta pertolongan kepada Dewa Langit, karena dialah yang mengurus segala masalah dari pusar ke atas. Urusanku adalah segala yang berkaitan dengan bagian pusar ke bawah, karena aku ini adalah Dewa Bumi, jelas Abu Nawas. Setelah itu Raja Harun berbincang-bincang dengan Abu Nawas. Beberapa lamanya berbincang. Raja sangat terkesan akan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian sang raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke istana. Sejak saat itulah antara Baginda dan Abu Nawas menjalin keakraban. Abu Nawas sering bolak-balik disuruh ke istana, hanya sekedar untuk menghibur Baginda Raja. Suatu hari saat Abu Nawas berada di istana bersama Baginda Raja, Abu Nawas diberi tantangan. Ia harus membagi 5 butir telur secara adil untuk 3 orang. Syaratnya, telur tersebut tidak boleh dipecah. Kemudian datanglah istri sang raja membawakan 5 butir telur di hadapan Baginda dan Abu Nawas. "Aku ingin tahu sampai di mana kecerdasanmu. Kamu bagi 5 telur ini untuk kita, harus dengan adil, tapi telur ini tidak boleh dipecah." Lalu Abu Nawas pun mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, "Paduka yang mulia, ini sebutir telur untuk Baginda, sebab Baginda sudah mempunyai 2 butir. Untuk saya juga sebutir telur, karena saya sudah mempunyai 2 butir. Sedangkan yang 3 butir ini untuk istri Baginda, sebab dia tidak punya sebutir pun." Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Namun begitu sang raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas, ia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. "Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu karena telah berhasil membuat kami terhibur." Abu Nawas mendapat hadiah istri cantik. Kisah lucu Abu Nawas kali ini ketika keimanan dan kejujurannya mendapat ujian. Saat itu ada jin usil yang tidak percaya bahwa Abu Nawas benar-benar orang jujur. Abu Nawas suatu hari pergi ke hutan untuk mencari kayu. Ia membawa kapak yang sudah usang sebagai alat untuk mempermudah pekerjaannya. Namun sayangnya, kapak miliknya itu malah jatuh ke jurang. Melihat Abu Nawas yang sedang panik dan bingung karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah menjadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan kesulitan mengambilnya. Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, berlapis emas dan sangat mewah. "Apakah ini kapak milikmu?" tanya kakek itu. "Bukan, Kek," ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. "Apakah itu kapakmu, anak muda?" kata kakek itu. "Bukan, Kek, kapak saya jelek dan berkarat," terang Abu Nawas.
Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar jujur. Sebelum memberikan 2 kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu?" "Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya, Kek. Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang aku miliki. Bagiku kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa karena bisa memberikan nafkah yang halal," ucap Abu Nawas. Akhirnya kakek itu memberikan kapak berlapis emas dan intan permata kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena sudah jujur. Dia pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikannya melalui harta tidak berhasil. Akhirnya jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas, kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Ke semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya apa yang sedang dia cari dan menawarkan diri untuk membantunya. Abu Nawas mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian kotor. "Tenang, aku akan membantumu dan pasti menemukan istrimu," ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas teringat kalau kakek itu yang ditemui di hutan saat kapaknya masuk ke jurang dan memberikannya 2 kapak yang sangat bernilai. "Wah, rupanya kakek itu ingin menguji kejujuranku," kata Abu Nawas di dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas, apakah benar orang itu adalah istrinya? Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai kaki. Apakah benar wanita ini adalah istrinya? "Benarkah ini istri saya?" katanya. "Bukan, ini bukan istrimu. Kenapa kau tidak jujur? Katanya hidup harus penuh rasa syukur," ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas menjelaskan, jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak. Kakek itu nantinya akan membawa 1 wanita cantik lagi. Nanti kau akan memberikan 2 wanita cantik itu lagi, sama seperti kapak, terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas. Abu Nawas kalahkan jin raksasa pakai cara peras air dari batu. Al-Kisah, Abu Nawas bertemu jin raksasa jahat yang menghuni goa angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari permukiman warga. Konon jin raksasa itu sangat jahat. Siapa saja yang berani mendekati goa tempat tinggalnya, maka akan dibunuh dengan cara sadis. Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Anda, carilah jalan lain saja," kata warga tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangat angker, ada jin raksasa jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain, pikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat. "Hei manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati?"
bentak jin raksasa jahat. "Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu ini adalah daerah kekuasaanku, siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa jahat memberitahu. "Bukannya ini adalah bumi Allah, kamu tidak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa jahat. "Baik, silahkan mencobanya, tetapi aku bisa mengalahkanmu. Aku sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah. "Omong kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat. "Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan perlaslah air darinya," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikannya kepada jin raksasa jahat. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya, akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat pun menyerah. "Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya," kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa pengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya, lantas meremukkan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Kamu luar biasa, menginaplah di tempat tinggalku. Malam ini akan kujamu kau dengan macam hidangan," ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah goa yang sangat besar. Sesampainya di dalam sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. "Dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuh. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk istirahat. "Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa jahat. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur, sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu jin raksasa bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. "Goanya nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang tadi malam aku agak terganggu, sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali," ucap Abu Nawas. Tentu saja sangat mengejutkan jin raksasa hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa, pasti akan mati, apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya.
Akhirnya jin raksasa jahat tersebut mempersilahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Al-Kisah, seringnya Baginda Raja pergi berburu ke hutan, membuatnya selalu meninggalkan istana, sehingga tugasnya sebagai raja kini seringkali diabaikan. Sang raja menjadi jarang menemui rakyatnya, manakala ada yang akan mengadukan masalahnya, dan urusan-urusan kerajaan selalu ia tinggalkan. Melihat hal ini, Abu Nawas pun merasa kecewa. Ia bingung harus dengan cara apa menyadarkan rajanya itu. Kalau menegurnya secara langsung, justru akan membuat Baginda Raja murka. Bisa-bisa Abu Nawas malah dipenjara, hingga pada suatu hari datanglah beberapa utusan kerajaan menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja ke istana," kata salah satu dari mereka. "Ada keperluan apa?" tanya Abu Nawas. "Baginda Raja ingin mengajak Tuan Abu pergi berburu," jawabnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya mengelus dada. "Sampai kapan Baginda Raja akan terus begini?" batin Abu Nawas. Tapi tak lama kemudian muncul ide cemerlang di otaknya. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyadarkan Baginda Raja. "Bilang saja sama rajamu itu bahwa Abu Nawas mempunyai sesuatu yang berharga yang tak mungkin ia tinggalkan. Sesuatu itu tak ternilai harganya. Bahkan Baginda Raja sendiri tak akan mampu membelinya karena harganya terlalu mahal," tutur Abu Nawas. Maka pulanglah mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Kalian melihat barangnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Tidak, Paduka yang mulia, dia tidak menunjukkannya kepada kami," jawab mereka. Hal ini membuat Baginda Raja semakin penasaran. Bahkan ia sampai tak jadi berburu gara-gara mendengar ucapan Abu Nawas ini. "Barang apa sih yang dimiliki Abu Nawas? Aku jauh lebih kaya daripada dia. Tapi kenapa dia sampai mengatakan kalau aku tak mampu membelinya?" tanya Baginda Raja dalam hati. Tak ingin berlama-lama dengan rasa penasarannya, Baginda Raja segera mengajak beberapa pengawal untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi Baginda Raja langsung bertanya, "Hei Abu Nawas, apa benar kamu mempunyai sesuatu yang sangat berharga?" "Benar Paduka yang mulia, itulah sebabnya saya tak bisa ikut Paduka berburu, karena saya harus menjaganya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 100.000 dinar?" tawar Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, saya tidak akan menjualnya, bahkan dengan harga 1 juta dinar sekalipun," sahut Abu Nawas serius. "Serius Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tentu Paduka, karena nilainya lebih dari istana Paduka dan seisinya," jawab Abu Nawas. "Bisa kau tunjukkan sesuatu itu padaku?" pinta Baginda Raja. "Begini Paduka, sesuatu itu adalah waktu. Saya tidak mungkin membuang-buang waktu dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Sementara saya punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi keluargaku. Begitu pula dengan Paduka yang mulia. Bukankah Paduka adalah seorang raja, di mana seorang raja punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya? Hidup di dunia ini hanya sementara Paduka, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan kelak di akhirat. Apakah Paduka sudah siap menghadapi itu? Sementara akhir-akhir ini banyak rakyat yang tidak bisa menemui Paduka untuk mengadukan masalahnya. Kemana Paduka selama ini? Kenapa Paduka tidak ada di istana layaknya seorang raja? Lalu bagaimana dengan kerajaan yang Paduka pimpin? Apakah Paduka tahu beberapa menteri telah berbuat zalim dan korupsi? Paduka hanya mementingkan kesenangan tanpa memikirkan nasib rakyatnya," tutur Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Baginda Raja pun tertunduk dan menyadari kekhilafannya. "Kamu benar Abu Nawas, kamu benar.
Tetapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hatiku. Kalau waktu memang paling berharga, mengapa begitu banyak orang yang membuangnya dengan sia-sia? Tanya Baginda Raja. Ya, karena mereka tak menghargainya, Paduka. Itu sama saja dengan mereka tak menghargai dirinya sendiri. Mereka akan menyesali masa yang telah berlalu. Tapi anehnya mereka tidak menyesali waktu yang telah terbuang percuma. Kalau terus-terusan seperti itu, selamanya mereka akan hidup dalam penyesalan, jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja kini menyadari akan tanggung jawab besar yang diamanahkan kepadanya. Sejak saat itu, ia lebih mementingkan urusan kerajaan daripada kesenangannya semata. Rakyat pun kini menjadi lebih mudah menemui rajanya. Bunuh diri dengan sebotol madu. Selain cerdas, Abu Nawas juga memiliki keterampilan lain, yaitu menjahit. Bahkan sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit pada seorang majikan bernama Mr. Amir. Keterampilan menjahit Abu Nawas sangatlah bagus. Dia juga bekerja dengan sangat tekun yang membuat majikannya sangat percaya dengan dirinya. Bagi majikannya, Abu Nawas adalah karyawannya yang sangat ia sayangi. Namun di satu sisi, Mr. Amir memahami satu sifat buruk Abu Nawas yang sering minum atau memakan makanan miliknya. Pada suatu hari, Mr. Amir pulang ke rumah dengan membawa sebotol madu. Abu Nawas yang kebetulan lagi bekerja melihat kedatangan majikannya tersebut, dan ia juga melihat sebotol madu yang dibawa Mr. Amir. Abu Nawas mendekati majikannya dan bertanya, "Apa isi botol itu? Bisakah saya memintanya?" Khawatir madu itu akan diminum oleh Abu Nawas, Mr. Amir terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa isi botol itu adalah racun. Abu Nawas sendiri sebenarnya hanya berbasa-basi. Ia sendiri tahu bahwa isi botol tersebut adalah madu. Tapi ia tidak bisa berbuat banyak karena ia menyadari majikannya tidak ingin memberi madu tersebut kepadanya. Tak berapa lama kemudian, Mr. Amir pergi. Pada saat itu Abu Nawas berpikir untuk mengambil madu tanpa menyinggung majikannya. Abu Nawas mengambil baju yang telah ia jahit lalu menjualnya. Uang tersebut ia gunakan untuk membeli roti. Sekembalinya Abu Nawas ke tempat kerja, roti itu ia makan dengan madu milik tuannya. Sebotol madu habis dan Abu Nawas merasa sangat kenyang. Ia pun melanjutkan kembali pekerjaannya. Namun tak lama kemudian, majikannya datang dengan membawa roti. Ketika ia ingin memakan roti tersebut dengan madu miliknya, Mr. Amir sangat terkejut melihat botol madu tergeletak di atas meja dan isinya telah kosong. Tidak hanya itu, Mr. Amir juga mendapati sepotong pakaian telah hilang. Ini pasti perbuatan Abu Nawas, gumamnya dalam hati. "Hai Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi botol ini dan sepotong pakaian telah hilang?" teriak Mr. Amir. "Maaf tuanku, ketika tuan pergi, ada pencuri datang dan mengambil baju milik tuan," kata Abu Nawas. "Jadi apa yang kamu lakukan pada pencuri itu?" tanya Mr. Amir lagi. Melihat kemarahan tuannya, Abu Nawas sedikit gemetar. Namun ia tidak kehabisan akal. "Saya sangat takut dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas. "Lalu apa yang terjadi dengan isi botol ini? Apakah juga telah dicuri oleh pencuri?" tanya Mr. Amir. "Tidak tuanku, saya benar-benar minta maaf. Karena saya takut tuan marah, jadi saya memutuskan untuk bunuh diri
dengan menggunakan racun yang ada di dalam botol itu, kata Abu Nawas. Mendengar jawaban masuk akal dari Abu Nawas, Mr. Amir tak bisa marah kepada karyawannya itu. Mr. Amir juga menyadari bahwa ini semua berawal dari kebohongannya kepada Abu Nawas. Seandainya dirinya tidak berbohong, ia bisa menikmati madu bersama Abu Nawas. Dirinya juga tidak perlu kehilangan sepotong baju. Sindiran Abu Nawas kepada pejabat pemerintah. Abu Nawas memang memiliki otak yang cerdas. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak berdebat seorang pejabat yang sombong. Dalam debat tersebut, dia berhasil mengalahkan pejabat itu sehingga sang pejabat malu dibuatnya. Suatu ketika, Abu Nawas menerima undangan untuk sebuah jamuan makan malam. Dalam undangan tersebut, dia juga diminta tolong untuk mengisi acara jamuan dengan tausiahnya, ceramah agama. Dari itu, Abu Nawas pun datang menghadiri undangan itu untuk menghormati dan menyenangkan tuan rumah. Namun karena datangnya lebih awal, Abu Nawas pun dipersilahkan duduk di kursi bagian depan. Di kursi itu, Abu Nawas seakan-akan menjadi tamu yang terhormat. Beberapa saat kemudian, para undangan yang lain pun hadir dan langsung menempati kursi-kursi yang disediakan. Kemudian menyusul para pejabat kerajaan yang datang langsung menuju kursi yang paling depan. Akan tetapi pejabat itu sangat terkejut karena kursi paling depan sudah diisi oleh Abu Nawas. Mendapati kenyataan itu, pejabat tersebut langsung memprotes kepada panitia penyelenggara makan malam dengan keras. Kenapa saya yang lebih terhormat berada di belakang dan justru Abu Nawas itu berada di depan? Protes pejabat. Pertanyaan Bapak seharusnya ditanyakan langsung kepada Abu Nawas sendiri, kata Abu Nawas. Janji adalah hutang, karena merasa posisinya disamakan dengan masyarakat yang lain. Pejabat itu pun tidak terima. Ia berjalan ke depan menuju Abu Nawas dan berbisik bahwa yang pantas duduk di kursi itu adalah dirinya yang merupakan pejabat kerajaan. Wahai Abu Nawas, kamu tidak pantas duduk di sini karena kursi depan seharusnya diisi oleh pejabat seperti saya, tegas pejabat itu dengan congkaknya. Mendapatkan teguran sombong dan merendahkan itu, Abu Nawas mulai angkat bicara. Maka terjadilah perdebatan sengit di antara mereka. Cukup menghebohkan untuk semua yang hadir di acara tersebut. Saudara pejabat yang terhormat, pada kenyataannya Anda itu tidak lebih dari seorang pesulap, kata Abu Nawas dengan suara cukup lantang. Wah, tidak bisa begitu. Saya adalah pejabat kerajaan, bukan pesulap, cetus pejabat. Semua tamu undangan yang hadir menjadi tegang. Sebagian dari mereka ada yang berdiri untuk menyaksikan perdebatan itu dan berharap Abu Nawas mampu melumpuhkan sang pejabat yang terkenal sombong itu. Sekalipun saya adalah pesulap, tapi ketika naik panggung, saya bisa bertindak sesuai janji. Saat saya berjanji mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bin salabim, sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci, terang Abu Nawas. Betapa malunya pejabat. Maksudmu bagaimana? Apa hubungannya? Tanya pejabat. Anda saya katakan sebagai pesulap yang gagal, karena Anda tidak bisa mengubah semua itu. Lihatlah, ketika naik panggung, Anda berjanji akan merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tapi setelah terpilih menjadi pejabat, keadaan rakyat kecil sama saja seperti sebelum Anda menduduki jabatan itu. Jelas Abu Nawas. Mendapatkan perkataan demikian, pejabat itu hanya bisa diam 1000 bahasa dengan perasaan malu banget.
Kepalanya pun hanya bisa tertunduk, seakan tidak tahan dengan perkataan Abu Nawas yang telah memalukan dirinya di hadapan orang banyak. Nah, kalau begitu mana yang lebih baik dan lebih pantas duduk di kursi paling depan? Tanya Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Tanpa membalas sepatah kata pun, pejabat itu langsung kembali mundur, menempat kursi belakang di mana tempat dirinya duduk semula. Abu Nawas memantati Baginda Raja. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. Nah, ini dia Abu Nawas datang, kata salah seorang dari mereka. Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun ar-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau melakukannya. Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Abu Nawas menentang. Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Bukankah begitu, hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu adalah pelecehan yang sangat berat. Siapa saja yang melakukannya pasti akan dipancung, kata Abu Nawas memberitahu. Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain. Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya. 100 keping uang emas. Selain itu, Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati, tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati Baginda dan membuat Baginda Raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan algojo pemenggal kepala. Minggu depannya, Baginda Raja Harun ar-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba. Semua tamu sudah datang, kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat, sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja Harun ar-Rasyid menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda Raja bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda.
hamba sudah merasa bahagia duduk di sini, kata Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah. Baginda Raja menyarankan. Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet, jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas, karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda masih bingung. Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia, sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi, kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa, kata Baginda Raja bertambah bingung. Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada paduka yang mulia, kata Abu Nawas sambil beringsut-ingsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri, kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa, sehingga beliau terpingkal-pingkal, diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Al-Kisah. Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika Baginda Raja Harun ar-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan paduka raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana, ucap sang raja. Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja, paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Paduka raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, paduka raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas? Tanya sang raja. Betul sekali paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan kepada orang lain, tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda Raja. Akhirnya keesokan paginya Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Abu Nawas tidak ingin menjualnya, dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja. Tapi di pintu gerbang istana, 2 orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. Ada keperluan apa kamu datang kemari? Tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, tempo hari paduka raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu saya ingin memberikan burung ini kepada paduka raja. Salah seorang pengawal berkata, tinggalkan saja burung jelek itu di sini, biar aku yang menyerahkannya kepada paduka raja. Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini ia tidak mungkin melawan.
tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Paduka Raja. Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas, ucap pengawal kurang ajar. Abu Nawas, kata sang raja dengan nada penuh emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki kepada Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas, ujarnya dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kalau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku, kecam Baginda dengan mata memerah, menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan Paduka Raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan sang raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Begini Paduka yang mulia, tutur Abu Nawas, mencoba meredakan amarah Baginda. Istana Paduka telah kemasukan 2 orang penyihir. Raja bertanya heran, penyihir yang mana, wahai Abu Nawas? Siapa mereka? Abu Nawas menjawab, 2 orang penjaga pintu istana itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung 1 lagi untuk Paduka Raja. Sang raja bertanya, burung apa itu, wahai Abu Nawas? Burung pipit Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Apa, burung pipit? Kamu sendiri kan tahu, saya tidak suka dengan burung pipit. Sebentar sang raja, sabar dulu. Paduka yang mulia, besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit banyak sekali. Di depan gerbang lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. Ada perlu apa lagi kau di sini, hardik si pengawal? Sudah kubilang, Paduka Raja sedang tidak menerima tamu. Abu Nawas menjawab, maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu Baginda sangat benci dengan burung nuri. Dia pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda marah. Taruh saja di situ, biar nanti aku yang akan menyerahkan kepada Paduka, perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua tangan kanan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Baginda Raja. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas, ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya.
Ini burung nurinya. Lalu mana burung pipitnya? Sindir Baginda yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat jadi pengawal istana. Abu Jahil sakit keras. Dokter sampai minta bantuan Abu Nawas. Al-Kisah, Abu Nawas punya tetangga yang terkenal sangat pelit dan bakhil. Dia bernama Abu Jahil. Saking pelitnya, ia tak pernah sekalipun berbagi makanan kepada kawan-kawannya. Pernah pada suatu hari tanpa sengaja, Abu Nawas memakan kue milik Abu Jahil. Melihat itu, Abu Jahil mendadak emosi. Ia pun tak henti-hentinya memarahi Abu Nawas. Akibat sifatnya ini membuat dirinya dijauhi oleh kawan-kawannya, dan yang membuat mereka gusar, setiap kali ada acara makan-makan di rumah orang lain, Abu Jahil tak pernah melewatkannya. Ia selalu datang ke acara tersebut meskipun dicemooh kawan-kawannya. Baginya yang penting bisa makan gratis sepuas-puasnya. Hingga pada suatu hari Abu Jahil jatuh sakit. Abu Nawas selaku tetangga yang baik datang untuk menjenguknya. Setibanya di sana, tak berselang lama datang seorang tabib untuk mengobati. Kala itu kondisi Abu Jahil terlihat sangat memprihatinkan. Tubuhnya demam tinggi dan tensi darahnya sangat rendah. Setelah Abu Jahil diperiksa, sang tabib berkata kepadanya, "Tuan, demam Anda tinggi sekali, sementara tekanan darahmu rendah. Demam Anda akan sembuh jika tekanan darah Anda naik," jelas sang tabib. Mendengar penjelasan tersebut, tanpa sengaja Abu Nawas berceletuk, "Wahai Tuan Tabib, aku tahu bagaimana caranya supaya membuat tekanan darah temanku yang kikir ini bisa naik dengan cepat." Sang tabib bertanya, "Oh ya, bagaimana itu?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Itu mudah sekali. Makanlah semua makanan di rumah ini tepat di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya pun akan hilang." Spontan sang tabib tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sementara Abu Jahil yang sedang sakit hanya diam dan memalingkan wajahnya dari Abu Nawas dan sang tabib. Abu Nawas kembali berkata, "Tapi aku punya cara lain supaya tekanan darahnya naik." Sang tabib membalas, "Apalagi? Tapi jangan yang membuat rugi Abu Jahil." "Oh, tentu saja tidak. Abu Jahil tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, bahkan tak perlu memberikan makanan kepada orang lain," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang tadinya memalingkan wajah merasa penasaran dan kembali menghadap Abu Nawas. Sementara sang tabib kembali bertanya, "Bagaimana caranya Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Gampang, ludahi saja mukanya. Tekanan darahnya pasti akan naik karena emosi." Untuk kedua kalinya sang tabib kembali dibuatnya terpingkal-pingkal. Adapun Abu Jahil yang tadinya serius ingin tahu kembali memalingkan wajahnya dan tak mau lagi menatap Abu Nawas.